Jejak sang filsuf, kisah hidup dan pemikiran Nicolaus Dryarkara. Masa kecil dan latar belakang Dryarkara. Masa kecil dan latar belakang keluarga. Nicolaus Dryarkara lahir pada tanggal 13 Juni tahun 1913 di Muntilan, Jawa Tengah. Ia berasal dari keluarga Katolik Jawa yang sederhana. Sejak kecil, Dryarkara dikenal cerdas, rajin belajar, dan punya jiwa sosial tinggi. Ia sekolah di Hollands Inlandse School, HIS, sekolah dasar untuk pribumi pada masa Hindia Belanda. Pendidikan dan awal panggilan. Setelah lulus HIS, Dryarkara melanjutkan ke seminari, tempat pendidikan calon pastor. Ia kemudian bergabung dengan Serikat Yesus, SJ, organisasi pastor Jesuit yang terkenal aktif dalam bidang pendidikan dan filsafat. Dryarkara melanjutkan pendidikan tinggi di Belanda dan kemudian di Roma, Italia. Di sanalah ia mendalami filsafat barat dan teologi Katolik. Ia ditahbiskan menjadi pastor pada tahun 1947. Karir dan pendidikan filsafat. Setelah kembali ke Indonesia, Dryarkara mengajar di berbagai lembaga pendidikan tinggi. Ia menjadi dosen filsafat di Universitas Indonesia dan Sekolah Tinggi Jesuit. Ia aktif memberi ceramah dan menulis artikel tentang manusia, masyarakat, dan pendidikan. Pemikirannya sangat dipengaruhi oleh filsafat eksistensialisme barat, misalnya Sartre, Gabriel Marcel, filsafat personalisme, dan pemikiran Kristen humanis. Namun, Dryarkara tidak hanya meniru barat, ia mengembangkan filsafat yang sesuai dengan konteks Indonesia. Ia ingin agar filsafat tidak sekadar teori, tapi mengubah cara manusia hidup dan berpikir. Pengaruh dan pemikiran besar. Pengaruh dan pemikiran besar Dryarkara. Manusia sebagai pribadi. Manusia adalah makhluk berakal budi, bebas, sadar, dan bertanggung jawab. Aku, manusia hanya dapat berkembang melalui hubungan dengan sesama, relasional. Pendidikan sebagai proses pemanusiaan. Pendidikan bukan hanya soal pengetahuan, tetapi membentuk pribadi yang utuh dan bermoral. Kebebasan dan tanggung jawab. Kebebasan manusia harus disertai kesadaran moral dan tanggung jawab sosial. Kemanusiaan dan solidaritas sosial. Ia menekankan pentingnya gotong royong, keadilan, dan hidup bersama secara manusiawi. Warisan dan pengaruh Dryarkara sebagai filsuf. Dryarkara dianggap salah satu filsuf Indonesia modern yang pertama kali mengembangkan filsafat dalam bahasa Indonesia, bukan hanya bahasa asing. Gagasannya sangat berpengaruh dalam filsafat pendidikan Indonesia, pemikiran kemanusiaan dan sosial, pengembangan pemikiran religius dan nasionalisme. Setelah wafat pada tanggal 11 Februari tahun 1967, namanya diabadikan pada Sekolah Tinggi Filsafat Dryarkara di Jakarta, tempat belajar para pemikir muda Indonesia. Kutipan terkenal Dryarkara. Pendidikan adalah proses pemanusiaan manusia muda. Artinya, pendidikan harus membantu manusia muda menjadi manusia seutuhnya. Kesimpulan, Dryarkara adalah seorang pastor Jesuit, pendidik, dan filsuf Indonesia yang berperan besar dalam menyebarkan filsafat kemanusiaan dan pendidikan humanis di Indonesia. Ia menggabungkan pemikiran filsafat barat dengan nilai-nilai budaya Indonesia, sehingga menjadi tokoh penting dalam sejarah filsafat Indonesia.